Koalisi Merah Putih berhasil mendominasi DPR dan MPR. Situasi tersebut diprediksi bakal menjadi tantangan berat bagi Presiden terpilih Joko Widodo dalam berkoordinasi dengan parlemen nanti. Berbagai analisa dan opini mewarnai media terkait masa depan Kabinet Joko Widodo Yusuf Kala ke depannya. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit menyatakan, dirinya merasa pesimis pemerintahan Jokowi akan berjalan lancar jika gaya berpolitik Koalisi Indonesia Hebat tidak segera diperbaharui. Menurut Arbi, meski menang di Pilpres, tapi secara politis Jokowi dan koalisinya gagal memaknai sebuah kemenangan. Ini akan terus berlanjut. Ini kekalahan merebut DPR yang menurut dia cukup bodoh. Sementara peneliti yang juga Ketua Institute for Economic and Social Rights, Sri Palupi, meminta Presiden terpilih Joko Widodo jangan terjebak pertarungan antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih. Menurut dia yang perlu dipahami Jokowi adalah menyusupnya mafia atau kelompok hitam berskala besar dalam konflik tersebut yang ingin mengganggu atau mengkudeta mandat rakyat kepada Jokowi. Peneliti lingkaran survei Indonesia Denny J.A. Aji Alfarabi malah langsung menjabarkan 3 rekomendasi agar mantan wali kota Solo itu punya posisi yang kuat dalam menghadapi parlemen. Pertama, semua pendukung dan pimpinan partai Koalisi Indonesia Hebat benar-benar menjadikan Jokowi sebagai tokoh yang memegang komando tertinggi. Jangan pernah lagi menyebut Jokowi menjadi presiden Indonesia dengan sebutan petugas partai. Kedua, Aji menyarankan kepada Jokowi untuk memberikan insentif politik yang menarik kepada partai-partai anggota Koalisi Merah Putih. Setidaknya 2 partai harus ditarik untuk bergabung dengan mereka. Menurutnya, dalam demokrasi, insentif politik diperbolehkan agar koalisi Jokowi menguasai mayoritas legislatif. Meski publik mengakui Koalisi Merah Putih nyata-nyatanya tidak terlalu tergiur dengan sinyal-sinyal yang diberikan oleh Jokowi, seperti misalnya menyediakan menteri bagi mereka. Fenomena ini bisa dibilang baru lagi dalam sejarah. Pemerintahan atau kabinet tidak menjadi madu yang menggoda. Biasanya mereka partai-partai yang kalah dalam pemilihan presiden bakal cenderung mengikuti pemenang. Dan langkah ketiga yang harus dilakukan agar pemerintahan Jokowi berjalan stabil adalah harus ada komunikasi dan kerjasama politik antara 2 tokoh penting, yaitu Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Megawati disarankan menemui sendiri SBY, bukan lagi mengutus perantara-perantara tidak jelas karena levelnya jelas beda. Terlepas dari berbagai opini tadi, yang jelas nyatanya belum juga kabinet Jokowi terbentuk, fobia sudah menerjang Jokowi dengan tim koalisinya. Kecemasan penggagalan pelantikan Jokowi sebagai presiden 20 Oktober mendatang. Mengutip kata Ketua MPR Zulkifli Hasan, tak perlu fobia begitu. Presiden paling ketakutan sebelum dilantik nampaknya cuma baru di Indonesia saja. Kita semua sudah menyaksikan ya bagaimana Koalisi Merah Putih mencukur habis ini apa istilah menyapu bersih begitu ya posisi penting di parlemen. Nah, banyak yang mengkritisi ini karena lemahnya koalisi atau komunikasi politik dari kubu Jokowi. Nah, dengan kondisi seperti ini diharapkan Jokowi segera mengumumkan postur kabinetnya untuk memperkuat koalisi. Dan itulah tema perbincangan kita malam ini. Dan di studio sudah hadir narasumber ini. Yang pertama ada Bu Siti Zuhro ini ya. Pengamat politik, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iya. Dan Pak Emrus Sihombing, pengamat komunikasi politik, selamat malam. Selamat malam, Bu Rama. Iya. Dan Bung Ihsanuddin Nursi, pengamat kebijakan publik, selamat malam. Mari kita mengamati bersama-sama sesaat lagi ya. Kita harus break dulu. Ada apa berita? Segera kembali. Ini sudah kurang 10 hari ya pelantikan Jokowi, belum ada kepastian siapa nama-nama atau postur kabinet Jokowi. Padahal ini penting ya karena ini memberi kepastian juga bagi partai politik koalisi kira-kira insentif apa yang akan diperolehnya. Jika tidak ada insentif kan katanya tadi wajar ya, maka akan kurang solid seperti itu. Saat ini saya ke Bu Siti Zuhro dulu ya. Nah,
perkembangan konstelasi politik ya dengan kalahnya koalisi Indonesia Hebat di parlemen ini, menurut Anda akan merubah arsitektur kabinet tidak ini, Bu? Kelihatannya Pak Jokowi memang alokasikan 16 untuk partai politik, 18 untuk profesional murni. Nah ini nggak dirubah, nggak akhirnya ditambah untuk partai politiknya? Tidak, paling muter-muter aja. Jadi yang lalu kan 16 itu untuk 4 partai. Ada PDI Perjuangan, Nasdem, ada Hanura, plus PKB, 4. Nah, sekarang ada tambahan 1 gitu ya. Dari 16 itu aja diputar-putar itu sebetulnya. Nggak ditambah, jadi lebih menambah. Paling dikurangi mungkin PDIP yang tadinya 6 tinggal 5 kan seperti itu. Dan karena tanpa syarat dan tidak transaksional, kelihatannya memang tidak diungkapkan terlalu ini ya, Pak Jokowi. Tadi siang itu kita mendengarnya itu iya 33 gitu ya di kementerian, dan 4 untuk di Menko. Berarti kalau 33 itu posisinya tidak 18 dan 15 lagi, 16 lagi, tapi 18 dan 15 ya kan. Jadi secara jumlah menjadi berubah. Yang jelas menurut saya tetap saja Pak Jokowi itu sebetulnya sedang menunggu siapa lagi yang mau bergabung. Tapi kalau tidak jelas insentifnya kayaknya akan susah ini kan menarik. Kalaupun jelas kira-kiranya cuma 1 juga malas ya kan. Jangan-jangan partai kok cuma 1 ya gitu. Gitu ya. Kalau Pak Emrus menurut Anda seharusnya Jokowi jadi berkurang, tidak terlalu saklek begitu ya, bahwa tanpa syarat seperti itu. Ini harus dirubah tidak gaya seperti itu? Saya pikir mutlak harus dirubah karena realitas politik sudah menunjukkan bahwa terutama di parlemen gitu ya, bahwa kekuatan itu dipegang KMP. Bagaimanapun teman-teman itu berada di partai dan mendirikan suatu partai, tujuannya adalah bagaimana untuk memperoleh kekuasaan. Bisa dalam bentuk jabatan gitu ya, atau bisa dalam bentuk kebijakan yang diinginkan oleh partai yang bersangkutan. Nah, tidak ada pilihan saya pikir bagi Jokowi harus merubah. Sebenarnya saya melihat terlalu dini dulu Jokowi mengatakan 18-16 begitu ya, sehingga dia akan terkungkung dengan angka 16 ini untuk partai. Merubah lagi jadi nggak enak nih. Iya, harusnya mereka sebut jumlahnya saja dulu. Padahal dengan 16 ini dibagi partai yang 4 tadi yang sudah berkoalisi, tambah lagi 1 lagi. Dan menurut kalkulasi politik saya dengan kekuatan suara di parlemen, minimal harus tambah 2 supaya mereka bisa memenangkan di legislatif. Nah ini lagi yang ditambah. Nah, sesungguhnya kembali lagi masyarakat atau publik jangan sampai ke katakanlah salah paham. Kalau disebut tanpa syarat, menurut saya justru itu pakai syarat. Hanya saja yang membuat syarat itu adalah mereka yang mengatakan tanpa syarat itu. Nah, jadi dari sudut komunikasi harusnya dibuka sajalah oleh teman-teman atau pengambil keputusan di PD Perjuangan yang mengatakan tanpa syarat itu apa? Pasti pakai syarat, nggak mungkin tanpa syarat. Nah, syarat-syarat yang seperti itu, iya. Oleh karena itu dibuka saja ke publik. Nah, tidak salah saya pikir komunikasi politik yang dibangun oleh PDI Perjuangan yang menurut saya yang kemarin sebelumnya itu kurang baik dengan kondisi tidak mengantisipasi kekuatan yang ada di parlemen. Oleh karena itu saya pikir mereka harus merubah komunikasi politik dari tanpa syarat menjadi politik merangkul. Tentu tidak lepas ketika merangkul partai tersebut dan itu harus mereka lakukan. Tapi itu kan seperti karena sudah kadung begitu kan ya, seperti menjilat apa ya, karena kan sudah di-announce bahwa tanpa syarat ini kan seperti tidak konsisten begitu. Betul, tetapi saya mengatakan bahwa tidak konsisten pada hal yang tidak prinsip nggak ada masalah. Sama saja ketika kita mendidik anak kita. Jadi tidak harus saklek hitam putih kalau misalnya masalah itu masalah tidak substansial. Tapi kalau itu menyangkut tentang konstitusi, iya hitam putih. Tapi kalau soal jumlah saya pikir bisa saja berterus terang. Tapi kalau dipikir-pikir konsisten juga ya, konsisten tidak konsisten begitu kan ya. Baik, saya ke Bung Ihsanuddin, pengamat yang lain. Pengamatnya pengamat ini katanya kan ya. Kalau Anda amati ini ya Bung Ihsanuddin, tampaknya ini anomali. Justru pemenang itu kan biasanya yang ada gula ada semut ya. Biasanya semua ingin dekat dengan yang pemenang. Ini kok susah sekali nih pemenang cari kawan ini. Kalau dibilang anomali salah. Yang benar apa? Karena pada hakikatnya Anda menerapkan demokrasi seperti sekarang, rumusnya tetap berlaku zero sum game. Rumusnya tetap berlaku the winner takes all. Kalau KMP bikin the winner takes all, maka Indonesia Hebat juga akan bikin the winner takes all. Maka tadi keluar tesisnya Pak Emran, tesisnya Mbak Siti itu
bahwa sesungguhnya mereka bisa merekrut lebih luas teman-teman dari KMP, gitu loh. Logikanya menjadi bukan logika anomali, logikanya adalah logika negarawan. Ya. Nah, kalau Tapi logika, kok banyak yang nggak berminat ini? Koalisi Merah Putih siapa banyak nggak bergeming. bilang nggak berminat? Enggak, salah. Ini kan cuma persoalan bagaimana Anda berperilaku santun, gitu ya. Dan Tidak- menaikkan posisi tawar saja. tidak menunjukkan bahwa ada orang yang betul-betul menerapkan the winner takes all gitu ya, tapi orang yang mampu menghargai, orang yang menghormati. Orang Indonesia sehebat apapun, kalau didatangi, kalau dihormati, dia akan tetap merasa berteman. Ini orang Timur, ini bukan orang Barat, ini orang Timur. Datangi mereka. Kalau oke lah, sekarang tadi bahkan pembuka dari dialog kita malam ini mengajak agar Megawati menjumpai. Sebutlah sekarang Megawati tidak bisa ketemu dengan SBY karena latar belakang 2004 gitu ya posisinya. Tapi kalau seorang Joko Widodo bersama Yusuf Kalla dengan pendekatan-pendekatan tertentu ketemu dengan KMP, waduh luar biasa kok. Ini cuma membutuhkan satu sosok-sosok yang bisa memahami bahwa kalau pakai istilahnya Zulkifli Hasan gitu lah, ayo kita bangun bangsa. Kalau kita bilang kita bangun bangsa, maka tidak ada yang busung dada baik dari KMP maupun KIH. Jadi bukan anomali. Tapi bukan itu yang kita saksikan. Yang satu tampaknya enggan untuk datang ke KMP, yang KMP-nya justru mengancam-ngancam begitu ya. Nah, tidak ada mengancam. Hari ini sudah diklarifikasi oleh Hasim bahwa pernyataan Hasim di Wall Street Journal itu tidak bermaksud mengancam. Hari ini dimuat di stasiun TV dan dimuat di media online, Hasim tidak menyatakan mengancam Jokowi dan kemudian Jokowi juga tidak ada masalah. tapi di media lain juga mengatakan Hasim kecewa ya dengan Kalau kekalahan kecewa Prabowo. biasa, tapi kan tidak mengancam. Jadi kita juga nggak boleh menginterpretasikan kayak gitu. Jadi saya ingin mengatakan begini, mari kita beginilah, berhentilah kita membuat satu divided society, satu divided nation. Berhentilah. Kita sudah terjerumus jauh ke dalam pertarungan saling membelah. Ya. Kalau kita sudah terjerumus jauh saling membelah, maka dibutuhkan seperti saya bilang di layar kaca ini, yuk kita tampilin sekarang siapa yang sungguh-sungguh mau menjadi negarawan. Siapa yang sungguh-sungguh, kita lagi miskin di negarawan, kita lagi miskin tokoh panutan. Kenapa kemudian Anda tidak tampil sebagai sosok yang rendah hati, mau menjadi negarawan, mau menghormati dan menghargai orang, yuk kita duduk bangun bersama, Baik. yuk kenapa enggak gitu loh. Tepat sekali logikanya. tadi istilah Bung Isadun ya, divided societies. Itulah yang dirasakan saat ini ya. Ini mungkin gara-gara Jokowi suka pakai baju kotak-kotak ya. Jadi kita terkotak-kotak sekarang ini. Kelompok Enggak, Prabowo, baju putih sekarang. Prabowo dan kelompok Jokowi, persaingan di Pilpres masih terus saja terasa hingga saat ini begitu ya. Kita akan membahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.